Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pemateri sudah bergabung di Zoom ini, mari kita mulai Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib peserta kajian Muslimah 2023. Pertama, peserta dapat memasuki ruang Zoom pada pukul 19.15 WIB dan diharap mengaktifkan mode diam mute untuk menjaga ketertiban. Kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan display name untuk memudahkan panitia mengadmit dengan format peserta, nama, instansi, contohnya peserta, strip, Rahma, strip Universitas Muria Kudus. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan fitur kamera dan menggunakan background yang telah disiapkan oleh panitia. Yang keempat, selama kegiatan berlangsung, peserta akan otomatis di mode diamkan oleh panitia kecuali narasumber dan akan dinyalakan kembali mikrofonnya apabila sesi tanya jawab berlangsung. Untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melakukan raise hand ketika sesi tanya jawab dan akan dipersilahkan untuk on mic untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Peserta diwajibkan untuk melakukan tangkap layar screenshot sebagai bukti keikutsertaan selama kegiatan dan akan dijadikan sebagai bukti klaim e-sertifikat minimal mengikuti 2 pertemuan. Yang ketujuh, peserta dapat mengisi link presensi yang akan dikirimkan melalui kolom chat setelah sesi diskusi berakhir dan melakukan double check agar tidak terdapat kesalahan dalam penulisan. Yang kedelapan, peserta hanya diizinkan melalui dokumentasi untuk keperluan prasyarat klaim sertifikat dan untuk dokumentasi pribadi. Yang kesembilan, door prize. Peserta wajib mengikuti 3 kali pertemuan dan aktif bertanya. Door prize dapat diambil di Basecamp Formi dengan menghubungi panitia terlebih dahulu. Baik, itu tata tertib peserta kajian Muslimah 2023. Acara selanjutnya yakni pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Surpanyo, SHMS, selaku pembina Formi UMK, yang saya hormati Ahina Ali Muharrar Azizi selaku Ketua Umum Formi UMK, dan Utina Fadila Wirda selaku Ketua Panitia Kajian Rutinan Muslimah, dan Ibu Nur Atia selaku pemateri, serta peserta yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan serta inayahnya kepada kita semua, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian rutinan Muslimah 1 dengan tema pentingnya kehormatan Muslimah di akhir zaman. Tak lupa pula sholawat dan salam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, perkenankan saya Wulandari selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2, pembacaan ayat suci Al-Quran. 3, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Formi UMK. 4, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. 5, doa. 6, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Utina Nuril Khairina. Kepadanya saya persilakan. Untuk Nuril, mohon maaf, suaranya tidak terdengar.
Nuril. Mohon maaf, ini mic-nya nyala tapi nggak ada suaranya. Mohon maaf, sepertinya Nuril ada kendala sinyal. Bisa dilanjut saja. Baik, karena Nuril terkendala oleh sinyal, yakni masuk ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Formi UMK. Hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera serta pada posisi siap. Terima kasih. Buatlah alam saling padamu. Kita berhimpun membawa panji ilahi, satukan tekad, satukan suara. Itulah Formi UMK. Kita berhimpun membawa panji ilahi, satukan tekad, satukan suara. Itulah Formi UMK. Islam yang rahmatan lil alamin, menuju UMK yang islami, tak kenal lelah dan tak kenal menyerah. Formi UMK terus berdakwah. Forum Mahasiswa Islam UMK, tebarkan panji Tuhanmu, amalkan sunnah Rasul, buatlah alam berseling padamu. Forum Mahasiswa Islam UMK, tebarkan panji Tuhanmu, amalkan sunnah Rasul, buatlah alam berseling padamu. Baik, acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Atia.
Sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan CV pemateri. Nama Nur Atiyah, SS, MHUM, kontak, nomor HP atau WA bisa dicatat jika ada perlu 0812 358 3262. Saya ulangi lagi 0812 358 3262. Untuk emailnya nuratiyah@umkac.id. Untuk alamatnya yaitu Bulung Kulon, RT 2 RW 3 Jekulo Kudus dengan kode pos 59382. Untuk sosmed IG dan Facebooknya yakni @atiyah_aromain. Jombang 25 April 1982. Kompetensi pustakawan tersertifikasi 2016, Mendeley Advisor pada tahun 2016, Associate Editor Dutch 2016 sampai 2019, pengalaman kerja pustakawan Universitas Muria Kudus pada tahun 2009, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus tahun 2013 hingga 2021. Kepala Bagian Kepegawaian PAU Universitas Muria Kudus tahun 2022. Organisasi Wakil Ketua 2 Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Tengah 2020 sampai 2023. Wakil Sekretaris 2 Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Pendidikan Universitas Indonesia, Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi tahun 2008. Universitas Jember, Sastra Inggris 2004. Pondok Pesantren Al-Islahiyah tahun 1998. Pelatihan Short Term Training Leadership Institute, Hong Kong University Library tahun 2018. Narasumber, pelatihan akreditasi perpustakaan perguruan tinggi, FPPTI 2021. Seminar Nasional Komunikasi Ilmiah, IAIN Kudus tahun 2019. Baik, kepada beliau, Ibu Nur Atiyah, saya persilakan. Terima kasih Mbak Wulandari. Suara saya terdengar ya? Iya Bu, terdengar. Putus-putus nggak? Enggak. Oke, nanti kalau putus saya segera diberitahu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman Formi dan teman-teman yang bergabung di kajian rutinan muslimah hari ini. Ini yang pertama Mbak Wulandari atau sebelumnya sudah ada atau pertama di tahun ini atau gimana? Pertama ini Bu. Pertama di tahun ini. Iya. Oke. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah dipercaya menemani teman-teman. Ini sebenarnya kemarin waktu Mbak Fadilah mengundang saya untuk menyajikan di dalam kajian ini, saya tanya, nggak salah Mbak, gitu. Maksudnya kenapa saya, gitu. Kemudian beliau menceritakan ini dan itu.
Jadi teman-teman, saya di sini mungkin paling tua, tapi bukan berarti kemudian saya lebih pintar dari jenengan ya. Ini karena kajian kita bersama-sama monggo mengkaji. Mohon izinnya Mbak Wulandari nanti supaya lebih interaktif, mungkin teman-teman boleh unmute saja asalkan tidak ada suara background yang mengganggu. Iya, baik Bu. Jadi kalau kalau ingin menyampaikan sesuatu atau ketika saya tanya mohon segera bisa direspon begitu. Jadi dipersilakan untuk unmute kecuali yang ada yang di background-nya mengganggu ya. Nanti kalau mengganggu tentu nanti nggak kondusif kita. Saya share screen. Jadi tema hari ini pentingnya kehormatan muslimah di akhir zaman. Lihat ya. Sudah terlihat screen-nya? Sharingan saya? Sudah terlihat. Ampun. Oke. Pentingnya menjaga kehormatan muslimah di akhir zaman. Ayo menurut kita semua, jenengan semua, sekarang sudah akhir zaman atau belum? Sudah. Sudah. Kenapa demikian? Ada alasannya? Mungkin tanda-tandanya udah terlihat gitu, Bu. Apa tanda? Salah satu tanda yang terlihat apa menurut jenengan? Banyaknya LGBT. Kayaknya LGBT. Lalu apa lagi? Apa lagi? Ada yang lain? Banyak bencana terjadi. Ya, banyaknya bencana yang terjadi. Jadi sudah mulai ada bencana di sana sini, tanda-tanda kiamat kecil begitu ya. Jelas saja kita sudah akhir zaman. Nabi yang terakhir saja sudah diutus oleh Allah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jadi baginda Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah meninggalkan kita 1400-an tahun yang lalu. Itu saja sudah, wah kita berarti sudah umat terakhir begitu kan. Lalu kenapa? Memangnya kenapa kalau akhir zaman begitu? Tadi temanya adalah menjaga kehormatan, pentingnya menjaga kehormatan begitu. Nah, kenapa? Sebenarnya bukan di akhir zaman pun kita perlu menjaga kehormatan ya, tapi karena ini ada akhir zaman begitu. Maaf, baterai saya mau habis, saya colok dulu.
Maaf ya, laptop saya mati baru saya hidupkan lagi. Bisa minta tolong dibantu share screen, Mbak, sambil menunggu. Mbak, okay. Mbak Fadilah atau Mbak Wulandari mungkin bisa dibantu, saya bisa dibantu share screen dari sana. Iya, Bu. Oke. Jadi kenapa sih menjaga kehormatan begitu kan? Orang hidup itu kan memang tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup kita di dunia ini hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Menunggu hari kiamat, kemudian hidup di alam keabadian, gitu ya. Sebentar, ada yang mengganggu. Oke. Kemudian bisa dilanjut aja, Mbak? Oke. Saya bisa baca nggak ya, kecil sekali. Kecil sekali di HP, oke. Oke. Jadi, coba saya baca catatan saya saja. Nah, apalagi kita sebagai tadi hidup kita di dunia itu hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kita mencari ridho Allah itu salah duanya adalah dengan cara pertama melalui ridho orang tua. Oke. Kemudian bagi yang sudah bersuami, nah Mbak-mbak ini nanti ketika bersuami, salah satu jalan mendapatkan ridho Allah adalah mendapatkan ridho suami. Nah, salah satu di antara sekian cara untuk mendapatkan ridho orang tua maupun suami ya tadi dengan menjaga kehormatan kita, yang artinya kita menjaga kehormatan keluarga. Menjaga kehormatannya orang tua, menjaga kehormatan suami, dalam upaya kita mencari keridhaan beliau-beliau untuk mendapatkan ridha Allah. Sebagai perempuan, nah tentang kehormatan ini, pentingnya menjaga kehormatan bagi perempuan, ini kita sudah diperingatkan. Jadi hadis Nabi itu, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sinfanun min ahlin nar lam arahuma. Jadi ada dua kelompok dari ahli neraka yang belum pernah dilihat keduanya itu. Qaumun ma'ahum, satu kaum, siyatun ka'adnabil baqor. Nah, mereka yang membawa cambuk begitu ya. Nah, kemudian yang seperti yang untuk mencambuk sapi-sapi, yadribuna bihan nas. Nah, kemudian wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Mereka perempuan yang telanjang, berpakaian tapi telanjang, berjalannya belenggak-lenggok, kepala seperti punuk unta yang condong. Nah, mereka itu la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan bahkan tidak akan mencium bau surga. Padahal harumnya bau surga, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dari jarak jauh, dari jarak sekian begitu yang digambarkan, itu sudah tercium. Jarak jauh tercium, tapi perempuan-perempuan yang seperti itu tadi, perempuan-perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatan tadi, yang berlaku seperti itu, tidak akan bisa mencium bau surga, apalagi masuk. Mau dilanjutkan lagi, Mbak? Coba saya sign in, bisa nggak? Nah, lalu
Bagaimana menjaga kehormatan? Banyak sekali cara untuk menjaga kehormatan. Jadi sebenarnya kehormatan apa saja yang bisa kita jaga, begitu kan? Kehormatan itu apa sih? Gitu. Tapi saat ini kita akan fokus pada pakaian dulu ya. Silakan dilanjutkan, Mbak. Ini saya nggak bisa lihat karena di layar saya muncul ada yang minta di-admit. Oke, ya. Bagaimana pakaian itu bisa menjaga kehormatan? Bagaimana kita menjaga kehormatan melalui berpakaian? Gitu. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 26, seperti yang tertera di situ, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasu yuwari sawatikum warisha. Wahai anak-anak Adam, sebenarnya sungguh kami sudah menurunkan kepada kalian pakaian. Pakaian untuk apa? Untuk menutup aurat dan berhias. Maaf, saya masih kesulitan masuk lewat laptop ini. Padahal matanya sudah tua ini. Susah lihat yang di HP. Walibasu taqwa, dan pakaian takwa, dzalika khair, adalah sebaik-baiknya pakaian. Dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Itu adalah beberapa dari ayat-ayat Allah bagi mereka yang selalu mengingat. Bisa lanjut aja, Mbak, slide berikutnya. Nah, tadi disebutkan pertama libasi yuwari, pakaian untuk menutup aurat. Ya Allah, kecil sekali. Ya Allah, kecil sekali. Oke, saya sepertinya punya yang itu. Nah, perintah Rasul ini ketika diceritakan ketika Asma binti Abu Bakar masuk melewati Rasulullah begitu, kemudian Rasulullah berpaling. Rasulullah berpaling dari Asma binti Abu Bakar tadi dan berkata beliau, Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ah idza balaghatil mahid, sesungguhnya ketika perempuan itu sudah haid, lam tasluh ayyura minha, enggak boleh tampak darinya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Rasulullah menunjukkan wa asyara ila wajhihi, wajahnya, hadza wa kaffaihi, dan telapak tangannya. Jadi kecuali wajah dan telapak tangan itu adalah batasan aurat perempuan kepada orang-orang yang bukan muhrim. Nah, sekarang kalau di depan muhrim, batasan auratnya apa? Apa? Monggo. Teman-teman? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kepada di depan, kepada yang bukan muhrim ya. Jadi kepada sesama di depan sesama perempuan. Kemudian dengan muhrimnya, bapaknya begitu. Itu auratnya sebatas apa?
Dari pusar sampai ke lutut. Dari apa? Dari pusar sampai ke lutut. Terus dadanya kelihatan gitu. Ya jangan. Pusar sampai lutut itu aurat laki-laki ya. Nah, tapi perempuan, jika di depan perempuan lain, rambutnya boleh kelihatan. Tangannya boleh kelihatan. Yang tidak boleh adalah sebatas dada sampai ke lutut. Nah, itu kepada siapapun jangan kelihatan. Dilihatkan pada diri sendiri saja. Diri sendiri pun ya jangan banyak lihat-lihat. Nah, kalau kita ingat yang tadi, ada yang berpakaian tapi telanjang begitu ya. Itu kira-kira teman-teman sehari-hari melihat yang seperti itu enggak? Ya Bu, sering lihat. Ya. Banyak Bu. Banyak ya. Contohnya yang bagaimana itu mereka yang berpakaian tapi telanjang? Terkadang berpakaian itu ada yang agak nerawangan bahannya. Jadi terlihat begitu ya, lekuk-lekuknya terlihat, bentuk tubuhnya begitu terlihat ya kalau nerawang. Atau apalagi? Jenengan tahu apa? Gimana? Biasanya kan kayak ada yang pakai manset gitu. Manset. Ya, kalau manset nggak nerawang ya, lalu? Lekuk tubuh. Kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya begitu ya. Jadi sekarang itu kan banyak ya pakaian yang sudah bagus begitu, tapi tidak nerawang dan sudah banyak pilihan begitu kita untuk pakaian bagus, tidak nerawang, tidak terlihat lekuk tubuhnya, begitu kan. Jadi sebenarnya menutup aurat ini bukan hal yang sulit. Kerudung aja sekarang kalau zaman dulu itu paling bilang jilbab begitu. Apapun bentuk kerudung itu dan belum begitu banyak bentuk kerudung. Tapi sekarang ada pasmina, ada apa lagi? Apa istilah hijab-hijab itu? Full. Apalagi itu yang kesemuanya itu bisa memungkinkan kita untuk menutup dada, membuat longgar gitu. Jadi kalau sekarang meskipun kita melihat banyak orang yang melihat dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, kemudian yang masih terlihat lekuk tubuhnya meskipun pakai jilbab begitu, tapi kita harus memahami, kita menyadari dan kita memanfaatkan kesempatan bahwa sudah banyak juga sarana bagi kita untuk bisa menutup aurat. Sudah sangat dimudahkan. Kalau orang dulu itu di Jawa pakai kebaya ya, pakai kebaya begitu kan, dan itu kalau zaman dulu ya sudah termasuk menutup aurat dibanding yang pakai kemben gitu, karena masih tradisinya pakai begitu. Jadi pakai kebaya, kemudian sewek. Pernah lihat gambar-gambar orang Jawa zaman dulu begitu kan, kebaya, sewek, yang semuanya itu membentuk tubuh, lekuk tubuh gitu. Tapi begitu dikasih kerudung meskipun rambutnya masih kelihatan, nah itu termasuk ya, meskipun secara teori belum menutup aurat, termasuk yang zaman itu menutup aurat dibandingkan dengan yang lain. Dan karena apa? Mungkin waktu itu pakaian mahal dan akses kepada pakaian yang menutup aurat dengan tanpa orang itu melihatnya aneh itu lebih susah. Jadi sebenarnya meskipun kita di zaman akhir, nah kita bersyukur karena
cara-cara kita untuk menutup aurat, kesempatan kita untuk menutup aurat itu jauh lebih mudah daripada zaman-zaman dulu di Jawa ya. Nah, aku bisa join nggak ya? Astagfirullahaladzim. Bentar ya, saya coba join. Oke. Setelah menutup aurat kemudian apa? Nah, itu di bawahnya ada Quran surat Al-Ahzab 33. Waqarna fi buyutikunna. Pulang, balik aja ke rumah, diam di rumah, begitu kan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan mendisplay dirimu. Wala tabarrujna, jangan tabarruj, enggak usah didisplay ya. Gitu. Enggak usah ditampak-tampakkan gitu. Kalau sudah menutup aurat, kemudian disempurnakan dengan membatasi diri. Gak usah mendisplay seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu mendisplay dirinya. Saya belum bisa membayangkan bagaimana orang jahiliyah, kalau dibilang orang jahiliyah di zaman sebelum Rasulullah gitu ya, mendisplay dirinya itu seperti apa. Tapi kalau yang seperti tadi digambarkan bahwa tadi Asma binti Abu Bakar itu melewati Rasulullah dengan keadaan yang pakaian yang tipis gitu ya. Ya mungkin dulu begitu juga. Gitu, dibayangkan cerita-ceritanya, hikayat-hikayat gitu. Nah, waqarna fi buyutikunna, lah kalau memang diam di rumah itu terus kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu di rumah saja ya, bukan begitu. Perempuan itu tetap perlu dan tetap boleh untuk mengambil peran publik. Nah, untuk tampil di depan publik. Tapi bukan dalam artian tampil kemudian menampilkan display dirinya secara fisik atau kalau yang sekarang itu selfie unggah gitu ya. Yang secara nggak perlu keluar rumah memang, tapi kemudian tetap keluar di halayak umum kan, di publik begitu. Kelihatan agak beda sedikit begitu, foto kelihatan lebih agak bagus sedikit begitu, kemudian kerentek gak display Sekarang saya mau tanya teman-teman, ketika kita mengunggah gambar kita ke media sosial apapun itu, niatannya apa? Monggo, ya. Halo? Kalau menurut gantung, Maaf, ini saya ini. Sebentar. Ya, gimana Mbak? Menurut saya upload foto. Kalau misal pribadi saya sendiri seperti mengupload foto bersama itu kayak untuk memotivasi semua orang, kayak misal dari teman yang sesama kuliah bisa memotivasi untuk join organisasi, bagaimana serunya organisasi seperti itu. Semacam untuk syiar begitu ya, jadi untuk kebaikan lah ya. Dan itu tetap berharap untuk dilihat manusia kan ya. Yeah. Baik sekali jika ingin mengajak kepada kebaikan, gitu kan. Cuman kita harus ingat bahwa kalau di Arba'in Nawawiyah itu ada hadis pertama itu innamal a'malu binniyat ya. Sesuanya semua hal itu berdasarkan niatnya. Jadi kalau
seseorang itu ingin melakukan sesuatu, kalau dalam hadis itu Pak innama faman hijratuhu ila apa untuk perempuan yang akan dinikahinya gitu atau untuk keperluan apa, maka ya tindakannya hanya untuk itu gitu. Tapi jika perbuatannya itu untuk Allah dan Rasulullah, maka hijratuhu ilallahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Tapi seringkali apapun niat kita, seringkali termasuk saya ini, ketika posting tanpa foto saja ya, hanya posting kata-kata begitu, itu ada harapan agar dilihat saja ya, dilihat manusia. Kemudian ada harapan seperti Mbak tadi supaya manusia lain itu berbuat seperti apa yang saya inginkan, maksudnya merespon itu misalkan dia berbuat ke arah sini, atau yang sederhananya ada yang like, ada yang komen gitu ya, like apa itu komen buruk atau komen baik begitu. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika mendisplay diri kita ke sosial media. Nah, pertama itu tadi. Jadi kita niatkan kepada lillahi ta'ala begitu ya. Dan jangan berharap kepada manusia. Kalau Mbak Wulandari tadi untuk kebaikan begitu ya, udah diniatkan kebaikannya untuk pada Allah Rasulnya gitu. Jangan berharap misalkan mendapat like dari manusia. Karena apa? Karena hanya kepada Allah kita bergantung. Tidak bisa kan kita berharap kepada manusia, begitu bergantung pada manusia. Siapapun itu, bahkan orang tua kita pun tidak bisa. Apa akibatnya kalau kita terlalu banyak display dan secara naluriah, secara fitriahnya manusia itu kepingin dilihat oleh manusia lain, kepingin mendapatkan respon dari manusia lain, begitu. Ya tentu saja tidak baik. Tidak baik secara kita sudah mendisplay bukan hanya kadang-kadang orang di medsos itu display aib juga ya, aib yang sudah ditutupi oleh Allah begitu, kita sendiri yang majang gitu, kita sendiri yang posting, kita sendiri yang mengabarkan begitu. Nah, termasuk dari fungsi menutup aurat itu juga menutup aib kita. Lain kali berarti hati-hati ketika posting, terutama tentang diri sendiri, bukan tentang kegiatan ya, terutama tentang diri kita sendiri, apa yang kita lakukan begitu. Saya sendiri pribadi masih sering posting begitu. Kadang kan sedang apa begitu di kantor kan, sedang gak enak gitu, sedang gak enak hawanya begitu kan, terus tiba-tiba nyetatus begitu. Yang sebenarnya kalau tidak saya status itu ya nggak apa-apa, dan ketika saya status itu nggak ada efek apa-apa begitu, tidak ada efek kebaikan begitu. Artinya saya dan kita semua harus belajar untuk menahan diri dalam mendisplay apapun itu, foto maupun perbuatan atau kejadian yang terjadi pada kita. Selanjutnya Mbak, pakaian. Nah, fungsi kedua pakaian di surat Al-A'raf 26 tadi, yang kedua adalah untuk perhiasan. Dilanjutkan di Al-A'raf 31 ini, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adamah khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah-indah, berpakaianlah dengan indah ketika kamu mau ke masjid. Jadi kita menutup aurat, kemudian seenak-enaknya itu juga nggak cukup. Karena salah satu fungsi pakaian itu juga untuk berhias, untuk menjadi indah. Allah itu indah, Allahu Jamal, Allah Jamil ya, wa yuhibbu Jamal. Kemudian perintah lagi itu wakulu wasyrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan membuang-buang. Jadi jangan
jangan banyak-banyak, nggak usah beli banyak kemudian dibuang. Itu innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang wasteful. Jadi tentang pakaiannya itu ya Bani Adam khudhu zinatakum, Allah memerintahkan untuk memakai pakaian yang indah di masjid, terutama kok hedon banget sih gitu, pakai baju yang bagus-bagus, yang indah begitu. Apalagi sekarang kan banyak sekali ya hijab mode style modis muslimah begitu kan, banyak sekali. Materialistis banget sih, hedon banget sih gitu. Tapi kalau berlebihan memang tidak baik gitu ya. Cuman jangan dibilang bahwa itu tidak perlu, karena Allah sendiri sudah memberikan hak. Seperti di Quran surat Al-Ahzab itu, katakanlah kepada orang-orang yang mengharamkan Mohon maaf Bu Atia, suaranya tidak terdengar. Saya putus lagi ya? Iya Bu. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ya itulah ya. Kayaknya sama ke bawah deh. Salah satu fungsi kita berpakaian itu selain untuk menutup aurat, juga untuk berhias. Jadi yang indah-indah itu juga hak kita, adalah rizki dari Allah kepada hambanya untuk kehidupan dunianya selagi itu didapatkan secara baik dan halal. Jadi kalau lihat temannya kok berhias, lu hedon banget sih, kayak gitu begitu. Nah, itu kalau pertanyaannya, adakah berhias yang berlebihan? Menurut teman-teman bagaimana? Berhias yang berlebihan itu yang bagaimana? Monggo. Halo. Mungkin yang nggak sesuai, kayak contoh anak sekolah tapi dendengnya terlalu berlebihan gitu, nggak sesuai kayak usianya, nggak sesuai ke tempat perginya gitu. Ya, termasuk itu. Apalagi kalau sekolah tidak sesuai dengan aturan sekolah ya. Tapi sekarang saya tuh punya anak kelas 1 aliyah, dan teman-teman seusianya memang sudah pakai kosmetik. Kalau teman-teman yang sekarang mahasiswa, dulu ketika SMA sudah pandai pakai kosmetik belum sih? Sudah full make up lah, sudah pakai eyeshadow,
shadow, sudah pakai maskara, sudah pakai lipstick gitu. Dan itu sudah umum sekarang. Cuman tadi seperti Mbak tadi, kalau di sekolah ya jangan. Karena apa? Kita berhias itu juga untuk memantaskan diri. Memantaskan diri artinya jangan sampai kita terlihat kumuh yang kemudian mengganggu orang lain. Dan jangan juga sampai kita terlihat berlebih-lebihan yang kemudian menarik perhatian yang tidak perlu. Begitu. Karena apa? Kita berpakaian ini juga termasuk tadi kan menjaga kehormatan. Selanjutnya Mbak, yang ketiga. Pertama tadi apa? Untuk menutup aurat. Kemudian sebagai perhiasan. Dan ketiga, libasut taqwa. Nah, libasut taqwa. Dan pakaian takwa adalah yang terbaik. Secara literal, kalau pakaian takwa itu gimana? Ya, ya, syar'i. Nah, mungkin sudah familiar gitu ya. Nah, kita agak lebih dalam ini. Bertakwa itu sebenarnya apa itu? Kenapa? Yang pertama, kenapa ini perintah bertakwa ini? Kalau perintah bertakwa banyak sekali ya. Bisa dibesarkan Mbak. Kalau di Quran surat Al-Hajj, atau saya minta tolong dibacain deh. Ayo Mbak Formi, tolong dibacain itu yang atas. Yang atas itu peringatan bertakwa aja. Silakan peserta yang ingin membaca. Mohon maaf Bu, saya sedang halangan. Ya, yang lain. Mbak Fadilah belum ada suaranya kayaknya tadi ya. Ya, belum ada yang mau membaca ya. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Nah, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu benar-benar sesuatu yang besar. Jadi bertakwa, ayo mari kita bertakwa sebelum kiamat tiba. Karena kiamat itu benar adanya. Begitu. Kita kan akhir zaman tadi ya. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga diingatkan di Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan meninggal kecuali kamu dalam keadaan muslim. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan muslim dan meninggal dengan sebaik-baiknya kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ada juga hadis ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun kamu berada. Dan masih banyak lagi ayat Quran dan hadis yang memerintahkan untuk bertakwa.
Silahkan slide berikutnya, Mbak. Slide berikutnya. Oke. Nah, slide berikutnya itu itu adalah tanda-tanda tanda-tanda orang bertakwa ya. Ini adalah dalil yang saya pribadi paling suka ketika membaca penjelasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan ini mungkin dalil yang sering diulang-ulang ketika momen halal bihalal. Ya. Karena sebelumnya itu menyebutkan tentang perintah untuk mengejar maghfirah Allah. Mengejar maghfirah Allah dan jadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana? Ya, gini. Jadi sebelum di ayat 26 itu ada ayat 25 yang saya bacakan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah, bersegeralah, kejar-kejarlah pengampunan Tuhanmu dan surga. Kita disuruh untuk mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang yang bertakwa? Yaitu mereka yang disebutkan di salah satu tanda-tandanya, beberapa tanda yang disebutkan di Quran surat Mbak, bisa tolong dibesarkan, Mbak? Itu harusnya surat Ali Imran ya, bukan Al-A'raf. Nah, harusnya ini surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Mereka yang bertakwa adalah yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan susah. Nah, langsung slide berikutnya saja. Slide berikutnya. Nah, ini. Nah, ini dijelaskan di Ali Imran 134-135 tadi. Pertama, berinfak fis-sarra'i wad-dharra'i dalam keadaan lapang dan susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mengendalikan amarah. Mengendalikan amarah ini susah sekali ya. Tapi salah satu ciri orang yang bertakwa. Kalau dalam hadis biasa kita dengarkan la taghdab walakal jannah. Saya tunggu-tunggu loh. Kemudian yang ketiga wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia lain tanpa menunggu orang yang bersalah kepada kita meminta maaf. Nah, kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang berbuat baik. Lalu ada lagi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, dan mereka yang ketika berbuat dosa atau berbuat aniaya segera ingat kepada Allah dan kemudian bertaubat, beristighfar, tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi. Ya. Selanjutnya, Mbak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tidak terasa loh. Sudah lama sekali ini tadi. Monggo kalau ada yang ditanyakan dulu. Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand dan menghidupkan mikrofon.
Ini ada Bu dari Vivi, UMK. Assalamualaikum Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Vivi izin bertanya, maaf tadi sudah dijelaskan tentang aurat dengan yang muhrim dan bukan muhrim. Tapi ada yang menyebut kata mahram dibandingkan muhrim karena memiliki arti yang berbeda. Jadi, apakah yang lebih tepat untuk kalimat tersebut antara mahram atau muhrim? Terima kasih. Jazakumullah khairan khasiran. Ini mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Bu? Jadi yang lebih tepat memang mahram. Nah, orang-orang yang diharamkan untuk menikah dengan kita. Jelas nggak Mbak Vivi? Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram ya. Tapi memang kebiasaan kita dalam bahasa Indonesia mungkin disebut kepleset-keplesetnya muhrim. Jadi mungkin saya tadi disebut muhrim juga begitu ya, mohon maaf. Tapi kalau secara bahasa Arab memang mahram. Jadi orang yang diharamkan untuk menikah dengan satu sama lain. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan masuk ya. Saya baca Mbak Ulan. Iya, Bu. Hilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Kiswanti izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kiswanti, bagaimana dengan perempuan yang merasa tidak perlu menutup aurat, yang penting bisa menjaga diri, sehingga tetap menjaga dirinya perempuan terhormat? Terima kasih sebelumnya. Lah, bagaimana ini menjaga dirinya tanpa menutup aurat? Menutup aurat itu perintah ya. Sudah diperintahkan kepada kita. Jadi sudah kita berpakaian tapi tidak menutup aurat, wah berarti fungsinya apa, begitu kan? Tadi sudah disebutkan Allah itu memberi kita rezeki pakaian untuk sebagai penutup aurat. Kemudian hadis Nabi tadi juga begitu, mengutus Asma binti Abu Bakar sehingga beliau berpaling itu ketika Asma melewati beliau, lewat di depan beliau pakai baju tipis begitu, Nabi yang tadinya melihat langsung berpaling. Nah, dan mengatakan bahwa jangan pakai begitu. Kalau sudah haid itu ya sudah harus ditutup semuanya, itu nggak boleh ditampakkan. Nah, sebenarnya menutup aurat itu ya wajib ya. Mungkin orang itu perlu ditanya bagaimana dia menjaga kehormatannya tanpa menutup aurat itu. Kalau sekarang kan banyak itu yang lihat aja yang nafsu begitu kan. Nah, semuanya laki-laki dan perempuan juga diperintahkan untuk menjaga pandangan gitu kan. Nah, perintah-perintah Allah dan yang tersebut di Quran dan hadis itu tidak ada yang kontradiktif. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga pandangan, di sisi lain juga diperintahkan untuk menjaga diri untuk dipandang. Yeah. Begitu Mbak Kiswanti, sudah jelas? Iya, Bu. Yeah. Saya sendiri secara pribadi mungkin termasuk orang yang kalau menutup aurat belum sempurna, tapi bukan berarti tidak berusaha dan tidak pernah berusaha begitu. Saya itu dulu masih sering dan suka beli celana, pakai celana begitu kan. Padahal kita tahu bahwa laki-laki melihat celana itu yang bentuk kaki sampai ke selangkangan. Nah, ini kan perempuan semua ya di sini ya. Sampai ke selangkangan. Nah, itu yang
berbahaya. Gitu. Jadi kalau pakai celana, kalau terpaksa pakai celana, tetap pakai atasan yang panjang. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah bertahun-tahun ya nggak beli celana, tapi masih tetap pakai celana ketika senam. Usaha saya bagaimana supaya tidak terlihat begitu kan. Jangan tahu senam hari Sabtu di UMK itu yang pagi yang pegawai itu kan perempuan sama laki-laki jadi satu begitu ya. Nah, upaya saya dan tidak mungkinlah pakai rok. Kemudian saya nggak bisa, saya belum bisa. Dan tubuh saya yang besar ini membuat pakaian olahraga yang besar, maksudnya pakaian olahraga yang sekarang muslimah itu saya belum menemukan yang roknya kemudian panjang. Nah, upaya yang telah dilakukan itu saya berdiri paling depan. Dengan berdiri paling depan, yang menutup saya itu teman-teman yang di belakang. Teman-teman yang di belakang saya berbagai banyak baris begitu kan, dan masih jauh dari para pria. Apapun itu tetap berupaya untuk menjaga diri sendiri begitu. Monggo, yang lain? Ini ada dari Yumna, Bu. Nggih, monggo. Biasanya kan ada beberapa orang yang punya circle atau lingkungan pertemanan. Nah, peran lingkungan sekitar dalam kita menjaga kehormatan muslimah itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Nah, itu benar sekali itu Mbak, bagus sekali itu pertanyaannya. Mungkin sudah mengalami juga ya circle yang berbeda begitu. Di circle ini bagaimana, di circle itu bagaimana gitu kan. Tentu saja meskipun kita harus baik kepada semua orang, tetap saja kita harus menjaga pergaulan. Milih-milih. Di usia-usia jenengan, di usia SMA, mahasiswa begitu kan banyak ingin tahu, maksudnya circle seluas-luasnya itu masih tidak apa-apa. Masih tidak apa-apa. Kalian masih punya waktu untuk itu dan masih punya energi untuk itu begitu. Tapi kalau sudah terjun, kalau sudah bergaul dengan circle yang ini kok ada yang aneh-aneh begitu, ada yang negatif, ukurannya apa? Ukurannya circle yang harus kita dekati, kemudian kita pegang, kemudian kita teruskan, itu adalah circle yang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ukurannya itu saja, nggak banyak-banyak. Jadi circle misalkan circle saintis begitu apa ya, kelompok kajian ilmiah begitu. Kajian ilmiah itu kalau memang positif, belajar dengan tekun, ya kita kan muslim semua kan menuntut ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Muslim, muslimat, belajar itu wajib begitu. Ada circle yang rajin belajar begitu, kok membawa dampak baik untuk jenengan dan mendekatkan diri kepada Allah, dilanjutkan saja. Tapi kemudian berteman dengan teman lain begitu, kok aneh-aneh, bahkan karena sekarang sudah semakin bahaya ya, apa namanya, narkoba misalkan atau miras begitu, yang tadi yang di LGBT tadi yang semakin kemana-mana begitu karena exposure yang tinggi di media begitu. Nah, kalau mulai mengarahkan ke yang aneh-aneh yang menjauhkan kita dari Allah, ya sudah kita batasi. Kita tetap berbuat baik pada mereka tapi nggak bergaul lagi, itu saja. Oke, sudah jelas atau belum? Tadi yang bertanya siapa? Oke, Mbak Yumna. Bagaimana Yumna? Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Adakah yang ingin bertanya lagi untuk peserta? Ataupun dari panitia? Silahkan. Monggo. Atau mungkin tidak bertanya, mungkin ada yang tidak setuju dengan yang saya sampaikan. Ini kan kita sama-sama belajar, nggih. Mau silahkan disampaikan. Oh, kok tidak sesuai dengan yang saya pelajari? Begitu.
itu Bu, untuk banyak perempuan yang dengan alasan belum menutup aurat karena apa ya, antara emang belum siap sama belum dapat arahannya gitu, jalannya seperti itu Bu. Gimana itu Bu? Belum dapat hidayah gitu ya. Iya. Oke. Terkadang hidayah itu tidak ditunggu tapi memang dikejar. Oke. Jadi kalau misalkan punya teman, aku tabiatku seperti ini kok. Nanti kalau sudah jilbaban, lah gak marahi sini-sini begitu. Mempermalukan orang-orang yang pakai jilbab begitu kan. Tapi jika temannya itu kemudian diajak untuk ya sudah berjilbab saja dengan niatan belajar untuk lebih dekat kepada Allah begitu. Insya Allah jika sudah ditakdirkan oleh Allah akan diarahkan kepada kebaikan. Jadi nanti kadang kan berhijab dulu baru malu gitu. Kalau kita belum malu, kemudian belum juga mau berusaha untuk memulai, nah itu terus bagaimana? Kapan lagi? Gitu. Kadang hidayah itu turun karena kita misalkan mendapatkan cobaan yang berat, apa kita menunggu cobaan berat, kan ya boten. Okay. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan. Misalkan ada teman yang masih belum mau begitu ya, terus kita sudah mengajak gitu, terus kita maksa atau mencela dengan ngenteni mati mati atau begitu ya, nggak perlu seperti itu. Kalau sudah mengajak, mengingatkan, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Itu tadi kembali lagi yang ke tadi, nggak usah berharap manusia itu merespon apa. Sama sekali lah jangan berharap pada manusia, itu berharap hanya kepada Allah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Untuk peserta, ada yang ingin bertanya? Ini ada Bu dari Eva. Yeah. Mengingat perkembangan dunia yang begitu cepat, bekal apa yang harus ditanamkan dalam diri seorang muslimah dalam menghadapi akhir zaman? Terima kasih. Belajar ilmu agama. Satu itu. Menghadapi akhir zaman, kalau muslimah itu menghadapi akhir zaman bukan hanya untuk dirinya sendiri belajarnya, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Nah, kita tahu kan al-mar'atu imatul bilad ya. Nah, dan para ibu itu madrasah ula, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Perempuan itu juga bertanggung jawab untuk menjaga diri sendiri dan generasi penerus. Bagaimana? Mengingat perkembangan dunia begitu cepat, secepat apapun perkembangan dunia, insya Allah jika kita punya ilmunya, ilmu bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah, begitu, ilmu agama, insya Allah akan menjadi bekal untuk muslimah ini menghadapi akhir zaman apapun yang terjadi, cobaan yang di depan mata maupun fitnah yang akan datang, gitu. Oke, kuncinya itu belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu selain wajib juga dari lahir sampai meninggal. Nah, alhamdulillah kita bertemu hari ini begitu kan, sama-sama belajar gitu. Oke, itu termasuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, diberi kesempatan yang diberi tadi hidayah untuk menghadiri majelis ini gitu. Ya. Nah, menurut saya kuncinya itu Mbak, belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu harus ada gurunya ya. Harus ada gurunya. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya ilmu apapun itu harus ada gurunya biar nggak sesat dan menyesatkan. Tapi terutama ilmu agama itu harus pakai guru. Meskipun kita banyak, maksudnya tetap banyak kajian yang bisa kita dengarkan, memberikan kita insight, tambahan ilmu agama yang lebih banyak melalui online begitu tanpa kita bertemu, tapi tetap kita harus punya
belajar ilmu agama itu tetap harus melalui guru-guru begitu. Dan kalau saran saya mungkin teman-teman sudah banyak ya. Ini mungkin jika di Kudus ada pengajian kita begitu untuk umum atau di Menara itu kan. Nah, itu bisa itu dihadiri yang majelis-majelis ilmiah yang seperti itu. Jadi tidak mencukupkan diri ke yang online begini. Yeah. Monggo. Baik, terima kasih Bu. Sepertinya karena sudah mendekati waktu, Yeah. sebelum ke acara selanjutnya, izinkan saya menyimpulkan materi pada malam hari ini. Dengan dari Bu Atia tadi, memang menjaga kehormatan tidak hanya dilakukan di akhir zaman, namun sudah dilakukan di zaman-zaman sebelumnya. Nah, kita hidup di dunia itu untuk mencari ridha Allah. Yang pertama ridha ortu, ataupun kalau sudah berkeluarga, ridha suami dengan menjaga kehormatan orang tua dan suami dalam upaya untuk mencari ridha Allah. Terus ada cara menjaga kehormatan, yang pertama yaitu berpakaian yang menutup aurat. Yang kedua, perhiasan. Nah, pakaian menutup aurat ini termasuk salah satu berhias. Terus yang ketiga yakni perintah bertakwa. Dan ada pun tanda-tanda orang yang bertakwa. Yakni pertama, berinfak dalam keadaan lapang dan susah. Yang kedua, mengendalikan amarah. Yang ketiga, memaafkan kepada manusia lain tanpa memandang siapa yang salah. Yang keempat, ketika berbuat dosa segera mengingat Allah dan bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, itu kesimpulan dari saya. Dan acara selanjutnya, yakni doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Atia, kepadanya saya persilahkan. Loh, ada doa juga Mbak. Yeah. Sebelum berdoa, saya mohon maaf dulu jika ada kesalahan dan kekurangan dari yang tadi apa yang sudah saya coba untuk sampaikan begitu yang kita kaji bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وخشوعنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير جاه البشير النظير وصلى الله وسلم عليه وآله يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih Mbak Wulandari, Mbak Ya, terima Fadila, kasih. dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ditutup, dimohon peserta mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Terima kasih.
Baik, untuk panitia bisa meng-screenshot. Untuk peserta bisa on cam. Mohon untuk on cam untuk sesi dokumentasi. Oh iya, untuk peserta di kolom chat ada link absensi. Silakan nanti bisa mengisi link tersebut. Baik, untuk sesi dokumentasi selesai. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara kajian rutinan Muslimah 1 ini dengan membaca kalimatul hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Saya keluar ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.